Kalian sering kesel nggak sih sama iklan-iklan yang ada di YouTube, yang ada di browser-browser, atau kalian waktu lagi asik-asik scroll sosial media tiba-tiba ada iklan yang lewat? Kesel banget. Itu iklan apa ya? Nah, iya, Itu kita nggak ngerti berpikiran itu Ganggu iklan banget. apa, buat apa, fungsinya apa. Ganggu banget gitu. Iya, jadi kita bakal bahas tentang iklan di cuap-cuap cuan. Cuap-cuap cuan, digital arts, worth it nggak sih buat bisnis online? Menurut kalian worth it nggak sih? Worth it lah. lah. Kan online. Iya, Pasti harus pakai iklan. dan dimana zaman kita ini makin berkembang ya, apalagi untuk sosial media sendiri kita tahu makin berkembang dan bisa kita katakan udah mulai merajai untuk masalah sosial media. Sosial media ini udah merajai untuk segala hal, untuk belanja, untuk entah itu apapun, bertukar pesan. Kita dengan mudah dengan sosial media ini mencapai apa sih yang dulu susah kita capai. Bisa nggak dijelasin apa sih menurut kalian iklan itu? Menurut aku nih, iklan tuh adalah komunikasi non personal yang ide, produk, dan juga jasanya itu dibayar oleh sponsor. Nah, jadi dalam iklan itu nggak melulu merugikan atau menjengkelkan ya teman-teman. Jadi di dalam iklan tuh ada kalanya kita tuh bisa menghasilkan cuan. Wow. Gimana tuh Dapi? Tapi kan menurut mereka itu cuma nguntungin mereka aja. Kalau kita yang nonton kan nggak terganggu dong. Tuh ya ada iklan nih. Apaan coba ada iklan terus? Ya mungkin ya namanya juga iklan kan bikin kita penasaran apa sih. Kalian Iya, bener. nggak bisa dipungkiri, kalian pasti kadang juga bisa penasaran tentang apa sih iklan ini tuh, yang dimaksud iklan ini tuh apa sih, tentang apa sih iklan ini, dan nggak ada kalanya kalian bakal ngeklik tentang iklan itu kan. Iya sering banget tuh. Iya. Iya. Kepo banget apaan sih itu iklan tuh. Pas gue buka-buka, ih ternyata aplikasi. Iya, nggak jarang yang kayak gitu. Apalagi kalian kesel nggak sih kayak tiba-tiba sih kasih nonton YouTube terus tiba-tiba ada snack video lewat. Iya, Yang sering video baik, banget. yang video baik. Iya bener. Atau enggak Itu TikTok apaan, pengen joget-joget gua kayak gitu. Kayak sering banget gitu loh. Atau mungkin sekarang nih untuk yang kita mahasiswa sendiri nih pasti tahu tentang paid promote gitu-gitu kan. Wih, Kalian tahu nggak promote. paid promote? Tahu si Anu kan pet promo kan si Anu. Siapa? Jadi kayak ya aku sebagai orang yang berkecimpung di organisasi juga kan, kadang tuh buat cari dana usaha tuh dari paid promote, dan kita tuh ngandelin followers Yang dan banyak. iya followers dan Oh. yang banyak. Jadi tuh sosial media tuh emang berpengaruh banget dalam periklanan ini. Oh, berarti menurut Dwita nih, kira-kira gimana sih kinerja cara kerjanya untuk paid promote itu sendiri? Untuk paid promote sendiri, buat aku yang pernah ngelakuin ya, paid promote ini tuh dikumpulin beberapa dari semua akun panitia gitu kan, dihitung nih berapa followersnya, berapa akunnya, jadi kita bisa nentuin rate harga buat paid promote itu sendiri. Dan kadang tuh ada apa sih, ada jenis-jenisnya sendiri, ada paket-paketnya sendiri. Misal segini berapa, satu Pakai kali post postingan berapa, gitu. iya kayak gitu. Dan itu tuh lumayan cuan sih, karena nggak sedikit juga yang nggak coba buat nyoba jasa paid promote kami, dan itu tuh lumayan cuan, dan itu cukup worth it sih menurut kami. Kira-kira Juwita itu tuh di feed atau di story apakah sama harganya atau beda tuh kira-kira? Ada yang memang satu paket itu gabung feed sama story, ada yang kadang story aja, feed aja, dan itu tuh tergantung kesepakatan antara kita yang memposting dan si Pengusaha. penyedia jasa paid promote, dan si pengusaha yang pengen disponsorin, yang pengen diiklankan sama kita. Kayak gitu. Oke. Berarti setelah Juwita jelasin nih dari paid promote sendiri, kira-kira
fungsinya tuh apaan sih dan tujuannya itu apa sih secara keseluruhan dari periklanan tersebut. Nah kira-kira dari Dapi, Juwita, siapa yang mau duluan? Oke, karena Dapi dan Juwita nggak ada yang mau duluan, aku bakalan kasih tahu kalian. Jadi fungsi periklanan itu adalah yang pertama adalah memberi informasi. Memberi informasi kayak gimana sih? Jadi yang pertama, produk apa yang bakalan kita iklankan ke khalayak. Jadi kayak contoh nih teman-teman, kayak Juwita, apa ya contohnya? Aplikasi. Boleh. Aplikasi apa? Tantan. Liklok. Aplikasi apa itu Dapi? Aplikasi ya itu banyak orang joget-joget di situ. Liklok dari India. Jadi ya bener. Kita kan penasaran jadinya kan. Iya, Liklok apa betul. sih kok liklok gitu? Nah, mungkin contohnya tadi tuh aplikasi Liklok kata Dapi tadi kan. Nah, kemudian si aplikasi ini membuat iklan. Nah, iklannya itu kadang-kadang ditaruh di YouTube. Keseringan kan orang sekarang tuh lewat digital kan, teman-teman. Fungsi kedua yaitu membujuk. Setelah Dapi tadi itu kan lihat Liklok tadi. Penasaran dong apa Iya. sih itu liklok? Liklok. Lucu juga ya, teman-teman. Liklok. Kalian tahu nggak sih Liklok tuh apa? Nah, Penasaran dong. Penasaran Apa dong. sih liklok? Buka dong liklok di Google. terus kalian klik linknya gitu Iya. kan, tiba-tiba ke-download aja nih, wah candu deh jadinya. Nah, itu- nggak biasa yang kayak gitu kan. itu adalah fungsi iklan dari persuasif tadi atau membujuk. Kemudian yang ketiga itu adalah mengingatkan. Mengingatkan tuh apa sih maksudnya Juwita? Aduh. Oh mungkin mengingatkan bahwa iklan ini eksis gitu, mungkin produk ini ada. Jadi orang-orang tuh karena nggak mungkin kan kalau cuma sekali doang dipasarkan, nggak mungkin orang-orang bakal inget gitu. Iya. Mungkin bisa aja tuh jadi setiap hari, nggak setiap hari juga, pasti ada masanya buat periklanan ini kan, biar ngingetin bahwa produk ini eksis gitu, produk ini ada, jadi biar tetap ingat sama diminati. ini. Iya. Nah, orang-orang itu. Iya, tetap Iya, diminati dan tetap benar. diingat. Contohnya kalian pasti tahu kan iklan snack yang kata Dapi apa Dapi? Yang ada bayinya. Iya benar. Nah, kalian ingat video bayi itu pasti kalian akan ingat dengan yang namanya iklan dari snack tadi. Iya, Nah, itu betul. contohnya teman-teman bakalan Benar. ke mindset kayak gitu nah. Iya. Iya. Bakal terus kepikiran dan bikin aku pernah tahu iklan ini nih, pernah lihat kayak gitu Iya, kan. benar banget. Kalian tahu nggak sih strategi apa aja sih yang dipakai dalam periklanan itu? Dari siapa nih dulu? Mungkin Penasaran dari gitu. Asri dulu Coba. deh. Kalau dari Kasih aku, tahu aku. mungkin tadi itu sudah ada beberapa disebutkan oleh Juwita ya teman-teman. Bisa dari website, Website, dari sosial media sosial kita, media. terus dari media massa, media cetak. Itu Iya. pasti berpengaruh dan teman-teman pasti tahu kan kayak iklan-iklan di baliho-baliho gede-gede. Itu Iya, tuh tahu. pasti Oh, yang di berpengaruh jalan. banget. Iya. Karena Setiap pasti kita lewat dilihat orang. ngeh kayak gitu-gitu teman-teman. Nah, itu kalau dari Juwita gimana tuh strateginya biar banyak diminati orang? Mungkin dari persuasinya sendiri sih ya, yang bikin orang-orang tertarik gitu. Misal kalian nih mempersuasi dalam iklan itu membuat orang-orang makin tertarik, karena ada beberapa iklan yang kurang menarik gitu. Jadi dari kaliannya sendiri harus punya suatu strategi biar iklannya itu menarik kayak gitu. Menurut Asli sendiri, Strateginya apa aja sih? Bisa disebutin? bisa Asli Jelasin, coba. dijelasin? Karena kita emang harus tahu Iya. strateginya, nggak bisa sembarangan ngiklan kan? Iya, karena kita pun sebenarnya nggak tahu Kalau ngiklan sembarangan buang-buang duit. Iya betul. Oke, menurut aku nih hal yang paling mudah banget dan sering kita lakukan itu ya dari mulut ke mulut. Oh iya benar. Kayak- Mode to mode. Iya. Betul. Kalian tau gak sih racun misalnya Juwita nih nyaranin aku skincare terbaru ini, terus aku kayak wah kayaknya impressive. Impressive. Dan karena mungkin di aku cocok, dia penasaran kayak gitu mungkin bener. ya. Penasaran dia. Pengen ikut juga. Iya, jadi iklan ini Cobain dong. bikin penasaran ya. Terus Jadi ada kita lagi ikut-ikutan. persuasif. Kembali lagi kayak yang aku bilang tadi, persuasi. Iya. Nah, bener. Nah, yang di rumah. Ngomongin periklanan lagi nih, kalian tahu nggak sih kira-kira ragam format periklanan ini?
Mungkin dari kalian berdua ada yang tahu gitu? Belum. Yang di rumah tahu? Mungkin di rumah tahu, tapi kita nggak bakal denger mereka. Ah, iya juga sih. Iya Oke, kan? mungkin aku bakalan jawab ya teman-teman. Jadi yang aku tahu nih salah satunya itu adalah social media ads atau iklan sosial media. Seperti kita tahu kan Instagram, Ah, iya. Iya, Facebook, sekarang tuh udah ada iklan. iya. Instagram, YouTube. Iya, Apalagi? kecuali WhatsApp. WhatsApp belum. WhatsApp bisa juga. Lewat Tapi status. bukan iklan otomatis yang kayak di YouTube, Iya. Oh, Instagram kayak gitu-gitu. Biasanya iklan yang emang di-up sama si pengiklan sendiri kayak gitu Ah, iya kan. bener juga sih. Tapi bisa jadi sosial media ads juga kan kayak Iya, gitu. bener. Mungkin juga yang di YouTube itu mungkin bisa dibilang display ads juga kan, karena itu tuh Display ads. cuma Sudah beberapa tersetel. tersetel Udah otomatis waktu kita nonton ya kan. Dan juga di artikel itu sama nggak sih sama display ad itu? Aku Sama kurang itu. tahu. Tapi Iya, sama. wah Bener sama. Iya, sama. jadi kayaknya tuh banyak hal yang bisa mempermudah periklanan iklan ini ya, bisa di mana aja kayak gitu. Iya. Bisa di sosial media, mungkin bisa di spanduk Website. baliho ya kayak Kalau gitu di kan. baliho lain lagi. Oh, bukan lagi. Ini kan display. Oh iya, display. Iya kan, display ads kan, Ada. baliho. Baliho bener juga. Hey, kan bener. Yang baliho emang bahasa Indonesianya. Emang. Iya, baliho. I'm sorry, I'm not fluent. Baliho. Kadang nih ya, kalau lagi belanja di e-commerce kayak Shopee, Lazada kayak gitu-gitu tuh kadang ada muncul lagi nih iklan-iklan yang pernah kita beli atau sekedar kita lihat itu kira-kira masuk periklanan juga nggak sih? Iya masuk. Apa tuh? Namanya itu adalah remarketing. Ketika Oh, kita mencari satu kata kunci, kayak contohnya kata Juwita tadi di Shopee, terus nanti di beberapa platform atau di Shopee-nya sendiri bakalan muncul yang hal berulang. Kayak misalnya Juwita tuh cari tas, nanti Yep. di beranda Shopee-nya itu bakalan muncul beberapa jenis-jenis tas. Kayak gitu, itu tuh namanya remarketing bukan sih? Oh, Nah, remarketing. Kayak gitu tuh sering banget terjadi yang kayak Iya, gitu, apalagi sebagai orang yang sering belanja online nih kan. Kalau kayak gitu tuh pasti ada. Kadang atau di Instagram gitu kayak lihat katalog kan, kadang ada akun yang emang online shop via Instagram gitu kan. Jadi ada katalognya gitu, tiba-tiba nanti ada iklannya sendiri muncul Iya, yang kayak benar. gitu. kayak iklan atau iklan-iklan sejenis. Iklan-iklan Itu bisa sejenis. Kalau kalian teman-teman yang sering buka IG pasti udah paham kan, kayak misalnya cari suatu jenis tas, barang, skincare apa, pasti yang muncul kayak gitu-gitu juga. Iklan yang berulang yang muncul di Instagram. Nah, itu namanya remarketing. Atau teman-teman kalau yang pernah buka Facebook pasti nggak asing dong, karena iklan di Facebook itu jangkauannya tuh lebih spesifik daripada iklan di Instagram. Kalau iklan di Instagram itu kayak masih apa ya, masih agak random lah, masih agak random. Kalau di Facebook itu tuh bener-bener terhubung, apalagi kalau kita koneksi Shopee kita di Facebook. Iya. Itu pasti bakalan relate banget teman-teman, gak jauh-jauh beda. Iya benar-benar. Oh, berarti kayak relate gitu ya? Iya bener. Apa sih namanya Juwita? Apa tuh? Apa tuh? Algoritma. Oh, algoritma. Iya. Bener, algoritma. Oh iya, berarti kayak ya Facebook, Twitter gitu tuh kayak satu sosial media yang gampang buat login ke aplikasi lain tanpa harus bikin akun lagi ya. Iya, bener. Jadi kayak gampang banget nih, dari sini ada rekomendasinya, terus algoritmanya juga keiket jadinya di Facebook, di Twitter, bla 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 kayak gitu ya. Ya, jadi teman-teman gak usah heran tuh ketika mencari suatu kata kunci apa pasti ada relate kayak gitu. Contohnya tadi yang sudah kita sebutkan tadi, contohnya di Shopee, terus karena tuh di Instagram atau di Facebook itu bakalan muncul iklan yang Sama, serupa, yang yang sejenis, sejenis kayak sama. gitu. Oh, jadi itu masuk periklanannya. Remarketing. Iya, remarketing ya. Nah, terus apalagi nih yang mau kita bahas?
kayak udah cukup aja ya Udah cukup untuk ya. bahas periklanan ini. Karena Udah cukup kita banyak. juga udah tahu fungsinya, jenis-jenisnya juga kita jenis. udah tahu nih. Tujuannya juga Iya, kita juga Udah tahu tahu. tujuannya. mempersuasi gitu. Iya, mempersuasi, bikin Jadi orang bisa tahu nih nih. kita simpulkan lagi nih dari Iya. awal. Kira-kira iklan itu jadi ada 3 jenis kan, iklan digital advertising atau iklan digital. Iya, Tadi contohnya yang pertama tadi ada social media ads. ads, Yang kedua ada display Display ads. terus yang ketiga ada remarketing. Remarketing. Terus kemudian untuk fungsinya tadi apa? Untuk menambah nilai suatu produk tadi. Terus kemudian apa kata Juwita tadi? Persuasi. Iya, benar untuk banget. mempersuasi. Terus kemudian menjelaskan produk apa sih itu. ya produk Iya. itu? Terus yang terakhir adalah Worth it nggak sih? iya, mengingatkan. Worth it nggak sih? Bikin cuan nggak sih iklan ini? Iya. Jadi kesimpulannya digital advertising atau iklan digital itu worth it banget teman-teman, apalagi di zaman digital sekarang. Iya. Yang dimana semuanya itu serba online. Jadi nggak usah bayar mahal-mahal baliho, nggak usah Iya. capek-capek bikin spanduk, cukup bayar lewat kata Juwita tadi apa? PP, Paid promote atau Endorse. pemasaran. endorse, atau kita bayar lewat iklan ads tadi. Iya, Itu bakalan lebih worth it sih, jangkauannya lebih banyak karena kan hampir seluruh manusia itu pasti yang namanya pegang gadget. iya sekarang pasti pegang gadget, kadang tuh nggak cuma satu gadget aja kan, kita pasti punya 2, 3 kayak gitu. Ya kemudian ada tambahan gak sih untuk tentang periklanan ini? Udah sih. Udah ya? Itu aja. Mungkin itu udah cukup lumayan aja. lengkap. Iya. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai situ aja. Cuap-cuap cuan kali ini tentang periklanan. Nah, Worth it nggak sih? Iya worth it banget ya teman-teman. Ternyata setelah kita bahas-bahas sangat worth it ya teman-teman. banget. Terus gimana nih? Kita tutup aja deh. Bisa. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah nonton dan mengikuti sekian. podcast kami dari awal sampai akhir. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Yeay.